Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan masalah sholat. Sampai mana kemarin? Beberapa sunnah-sunnah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Baik, kita sudah tuntas ya membahas sunnah-sunnah sampai salam, sudah salam. Nah, sunnah-sunnah dari takbiratul ihram, sunnah-sunnah pada saat berdiri, sunnah-sunnah pada saat ruku, i'tidal, sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, sampai duduk tasyahud akhir dan ditutup dengan salam. Kita sudah bahas tuntas itu. Nah, sekarang ada tambahan lagi beberapa sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya pada saat kita sholat. Apa saja? Silakan. 1. Apabila imam salam, maka bagi makmum laki-laki dianjurkan untuk menegur dengan membaca subhanallah. Imam salah atau imam salam? Salah. Saya dengar salam tadi. Salah ya? Salah. Berarti telinga saya yang salah ya. Baik, ulangin. Apabila imam salah, maka bagi makmum laki-laki dianjurkan untuk menegur dengan membaca subhanallah. Terus? Dan adapun perempuan untuk menegur imam, caranya adalah menepuk telapak tangan kanan ke tangan kirinya. Baik. Namanya manusia itu biasa salah ya. Nah, termasuk imam. Jadi kalau imam salah, nggak usah heboh-heboh banget, biasa saja, namanya juga manusia. Kesalahan imam. Nah, kesalahan imam ini kalau dari segi bacaan, kita boleh menyambungnya atau menunggu dari bacaan tadi. Kalau bacaan yang salah, umpama Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita bilang wa tawassaw bil haqq illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu dari segi bacaan. Kita sebagai makmum menegurnya dengan bacaan juga suara. Mudah dipaham kira-kira? Kalau kita hafal, kalau nggak hafal, diam aja sudah. Biar aja imam terpuntal situ. Udah ya? Baik. Kemudian adapun kesalahan dari segi gerakan, kekurangan rakaatkah, atau ketinggalan rakaatkah, atau sujudnya cuma sekali kah, atau apa saja yang berkaitan dengan gerakan. Berkaitan dengan gerakan. Apa yang terjadi? Maka kalau makmumnya laki-laki, makmum laki-laki itu mendengar dengan bacaan subhanallah. Tapi niatnya untuk membaca tasbih. Kata ulama, niatnya baca tasbih. Kalau ada orang membaca subhanallah, niatnya semata-mata untuk menegur imam, itu para ulama banyak mengatakan batal. Imam salah nih, ketinggalan satu rakaat. Kita sebagai makmum negur subhanallah, tapi kita niat membaca subhanallah itu sekedar semata-mata untuk menegur imam. Para ulama banyak mengatakan sholatnya batal, sholatnya makmum ini batal. Tapi kalau niatnya semata-mata ingin membaca tasbih, tidak batal. Atau niat gabungan, niat menegur, niat baca tasbih, ini masih ada toleransi, alias masih dikatakan salatnya tidak batal, alias salatnya tetap sah. Jadi hati-hati ya, kalau kita menegur imam dengan mengucapkan subhanallah, kita niat saja, aku niat membaca tasbih, subhanallah. Ya, jadi seperti itu. Bacaannya subhanallah. Tapi sang
Sang imam nih ya. Kalau bisa sang imam itu jangan langsung mengiyakan, kata orang zaman sekarang, mengiyakan teguran makmum tadi. Kenapa? Siapa tahu makmumnya yang salah. Siapa tahu makmumnya yang salah, karena ada orang negur imam, subhanallah, imam bingung. Perasaan saya, kata imam, saya nggak ada salah. Perasaan saya, kata imam, saya nggak ada salah. Maka imam ini jangan langsung bingung, diamkan saja dulu. Tapi kalau seandainya ada yang negur 2 orang, 3 orang, nah berarti imam ini ada yang salah. Kan ada dulu yang negur, subhanallah, ternyata makmumnya yang salah. Ala kulli hal ya. Jadi diamkan dulu sampai ada yang menegur 2 orang, 3 orang. Nah kalau seandainya ada sudah menegur beberapa orang, sang imam baru introspeksi yang mana yang salah. Mudah dipaham kira-kira? Nanti lebih khusus kesalahan imam itu nanti akan dibahas dalam masalah sujud sahwi. Sudah belum kita sujud sahwi? Oh sudah ya? Masalah sujud sahwi itu sudah semuanya kita bahas. Baik. Nah tapi kalau bagi makmum perempuan, menegurnya itu dengan cara tasfik apa gini nah caranya gini. Sekali atau 2 kali. Boleh begitu. Kalau 3 kali batal. Batal ya kebanyakan. Nah boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi sekali atau 2 kali. Nah seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Jangan makmum subhanallah, makmum perempuan subhanallah, bingung nanti. Mudah ya? Ada dulu cerita suami istri berjamaah, suaminya jadi imam. Ternyata suaminya ini salah dalam sholat. Makmumnya ini istrinya, karena istrinya nggak belajar juga. Ketika imam salah, suaminya salah, katanya. Kata makmumnya, kata istrinya, nggak boleh begitu. Itu hukum salatnya batal. Mudah dipaham kira-kira? Itu sama yang kayak tadi membaca subhanallah tapi niatnya ingin menegur imam. Itu nanti sama hukumnya. Kita sudah bahas belum ya? Membatalkan salat. Belum ya? Nah, nanti akan sampai itu pembahasan yang membatalkan salat. Salah satu masalah yang membatalkan salat itu adalah kalau dia membaca Al-Quran tapi niat negur. Itu contohnya seperti subhanallah tadi, tapi niat negur imam. Atau umpama ada dia membaca Al-Quran, ya, ketika dia sebelum sholat dia sudah goreng ikannya sudah ada di atas meja. Sholatlah dia, mungkin waktu itu ikannya lupa ditutupnya. Sholat dia, Allahu Akbar. Tiba-tiba kucing lewat, kucing sudah mau makan ikannya nih. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, hus. Allahus somad, terkajut kucing, lari kucing. Niatnya membaca Allahus somad itu hus somad, niat untuk menegur kucing. Maka salatnya orang ini adalah batal. Itu sama dengan tadi subhanallah, niatnya untuk menegur imam. Para ulama banyak mengatakan batal. Tapi kalau niatnya untuk bertasbih atau niatnya bertasbih dan menegur imam, itu masih ada dikatakan tidak batal salatnya alias sah. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 2. Menumpukan kedua tangan di bumi ketika hendak bangun dari sujud atau dari tasyahud awal atau dari duduk istirahat. Nah, ini sunnah ya. Apa bahasa kitanya itu bangkit dari sujud kedua, naik ke mana namanya ini? Pokoknya naik ke rakaat kedua, duduk dari duduk istirahat, duduk dari mana namanya itu, dari
tasyahud awal, ya. Di rakaat pertama menuju rakaat kedua ada duduk istirahat. Atau rakaat kedua naik rakaat ketiga ada yang namanya duduk tasyahud awal. Sunnah menumpukan tangannya ke lantai, ke bumi. Cuman dalam masalah ini oke lah, kalau salafi kan dia mengepal tuh. Mengepal. Ya, ala kulli hal. Silakan, mungkin mereka ada pendapat seperti itu, ada dalilnya, silakan mengepal begini. Ada juga yang kebanyakan kita adalah menahan kedua tangan kita. Nah, cuman kedua tangan tadi ini ya, perhatikan, ketika kita menaruh tangan kita di lantai, baik mengepal atau tidak mengepal itu beda pendapat saja. Cuman pada saat kita menaruh tangan kita di lantai, usahakan kita punya tangan ini taruh di depan lutut. Kemudian ini kita punya tangan ini pundak, bahu. Ini tidak melewati yang namanya batas lutut. Jangan melewati batas lutut. Itu yang paling afdolnya. Kemudian jangan sampai apalagi sampai ke depan dan area pundak kita ini atau kepala pundak kita ini masuk sejajar dengan arah sujud. Itu ada pendapat sebagian ulama yang tegas, kalau dia punya kepala atau punya pundak ini, ketika dia bangkit itu dia maju ke depan, dia punya badan sejajar, dia pundak ini, kepala ini sejajar dengan tempat sujud. Ada ulama yang mengatakan salatnya batal. Kenapa? Karena dia seakan-akan masuk dalam rukun gerakan, menambah rukun gerakan, dan itu nggak boleh. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa. Nah, oleh karenanya untuk supaya tidak masuk dalam beda pendapat, sebaiknya kita ketika bangkit dari tasyahud awal atau dari duduk istirahat, maka kita punya tangan ditaruh di depan lutut begini ya, di lantai. Kemudian kita punya bahu ini tidak melewati lutut kita. Lalu kita angkat, kita punya lutut, angkat lutut, kemudian kita dorong badan kita dengan tangan kita itu. Bisa contohkan? Coba contohkan. Hadap ke sana saja. Anggap ini duduk tasyahud awal ya. Nah, jadi bangkitnya gimana? Kedua tangan taruh di depan lutut begitu. Tahan dulu, sebentar dulu. Itu dulu posisinya begitu dulu ya. Mau begini boleh. Mau mengepal kayak orang salafi nggak apa-apa juga. Ini gaya King Kong nih ya. Gaya King Kong kan begitu kan ya. Nah, cuman ya lah kuliah terserah saja. Mau yang mengepal boleh, mau terbuka boleh. Nah, posisinya seperti ini yang benar. Coba maju dikit kayak tadi. Nah, ini gini. Kemudian kakinya diangkat, lutut diangkat. Nah, baru badan didorong sama tangan dorong badan. Nah, begitu. Itu yang paling baik. Coba dengan gaya cepat. Gaya cepat. Nah, salah? Nah, salah. Lutut telapak kaki dulu berdiri. Ya, tangan di lantai, lutut tangan stop dulu pelan-pelan. Ulangin dulu pelan-pelan. Ikut aba-aba. Tangan di lantai, kemudian telapak kaki berdiri kiri, kemudian lutut diangkat, lutut, mana lutut? Salah. Panjang betul. Ya, itulah takdirnya sudah. Ulangin, pelan-pelan saja. Ya, tangan di lantai, baik, telapak kaki berdiri, lutut diangkat, lutut bukan tangan, lutut. Nah, baru tangan dorong tangannya. Tangan dorong, berdiri, dorong. Nah, gitu. Sekali lagi, gaya cepat bisa. Ulangin. Baik, lanjut. 1, 2. Iya, gitu. Mudah ya? Nah, ini kalau dari tasyahud awal. Kalau kita dari sujud kedua menuju ke rakaat kedua atau rakaat sujud kedua, rakaat ketiga menuju rakaat keempat, itu disunahkan untuk namanya duduk istirahat.
Bagaimana duduk istirahat? Kayak duduk di antara dua sujud, tapi cuman cepat. Ya, bacaannya kita dari takbir, dari mulai gerakan dari bangkit sujud sudah mulai Allah, kemudian terus Allah sampai naik ke atas. Bisa dicontohkan? Coba sujud kedua. Baik, duduk Allah, 1 2 Allah, terus Allahu Akbar. Udah dipaham? Udah ya, jamaah ya. Ini yang paling enak seperti itu. Maksudnya yang paling direkomendasikan oleh ulama kita. Nah, supaya tidak masuk dalam beda pendapat sebaiknya begitu. Dan usahakan jangan sampai sujud bangkit yang tangannya ke depan. Yang kita katakan tadi pundak atau kepala masuk di area tempat sujud. Contoh yang kurang benar, nah begini. Coba pelan, belum. Baik, ke depan tahan, maju ke depan tangannya. Stop dulu. Nah, sampai ke sini. Ini kan kepala sama bahu sudah masuk di areal mana? Sujud. Itu areal sujud. Ini sebaiknya hindari. Jangan sampai kita melakukan sholat seperti ini. Kenapa? Karena kata ulama kalau modelnya seperti ini, dia seakan-akan telah menambah rukun gerakan dalam sholat. Udah ya? Nah, hindarkan sholat seperti ini. Tapi kalau umpama yang kayak dicontohkan tadi, orangnya sudah tua, sakit pinggang dan sebagainya, nah itu lain masalah lagi. Tapi kalau yang masih sehat, jangan mengerjakan sholat seperti itu. Atau yang lebih parah, saya pernah lihat orang sholat, itu kepalanya itu kayak burung elang. Jadi begini, Allahu Akbar. Pernah lihat nggak itu? Nah, bukan, duduk. Jadi begini modelnya, duduknya. Allah, kepalanya gini, kayak mau ke tempat sujud sudah. Nah, begitu. Pernah lihat nggak? Pernah ya? Coba contohkan yang ini lebih parah lagi salahnya ini. Ya, gimana contohnya? Nyong. Nah, dia begini modelnya, nyong begitu. Itu lebih parah daripada yang di atas tadi. Nanti jangan sampai melakukan salat seperti itu. Udah ya? Coba sekali lagi yang salah. Allahu Akbar. Udah ya? Nah, itu parah. Yang ketiga itu parah dari segala parah. Jadi jangan sampai melakukan bangkit dari tasyahud awal atau istirahat dengan model cara seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Coba kita contohkan lagi yang benar gimana? 1 2 3. Nah, kelewatan, ulangin lagi. Nah, intinya ini kita punya pinggul ini apa ini? Bahu ini, pundak ini jangan lewat di lutut. Nah, baik, sip. Nah, begitu. Udah ya? Ini bagi yang normal. Tapi kalau yang sakit pinggang dan sebagainya, itu jangan ditanya, sudah terserah sudah. Sunnahnya 2 tangan. Jangan yang tidak pakai dorongan, seperti yang contohkan. Nah, tangannya nggak dorong. Udah situ aja sudah. Nggak apa-apa. Nggak pakai dorongan. Tangan di lantai tapi tangannya nggak dorong. Nah, itu masih dorong. Tadi yang kayak mana yang? Nah, tangan di lantai, stop pelan-pelan, tangan di lantai, cuman stop dulu pelan-pelan, belum. Nah, kemudian tangannya diangkat, tangan itu cuma nyentuh saja. Tapi ketika bangkit, dia tangannya nggak megang lantai. Ini nggak pas. Atau cuma satu saja, kurang pahala. Nah, berarti yang pahala cuma 1 tangan aja. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi jangan sholat yang seperti itu ya. Jadi usahakan sholat kita itu sesempurna mungkin. Kita sudah belajar, tinggal kita praktekkan saja pada saat kita melaksanakan sholat nanti. Baik, ya. Apalagi saya pernah dengar ada pendapat kalau kita sujud, lutut duluan yang turun, berarti pada saat berdiri lututnya belakangan. Kalau salafi dia kalau sujud itu dengan 5 gerakan.
tangan dulu, lalu lutut lagi, lalu tangan lagi, lalu kepala, lalu kaki bersampuk. Itu 5 dia gerakannya. Kita tidak usah nyalakan dia. Artinya kalau ada orang salat seperti ya sah-sah saja. Contoh ini contoh salafi, coba. Ya. Nah, tangan dulu, tangan set 1, 2, tangan lagi loncat lagi tangannya gini kayak godok, gaya kodok. Nah, ulangi lagi coba. Pelan-pelan aja, tunggu instruksi. Tangan dulu turun, 1, lutut lagi, 2, stop. Baru tangan angkat gini, loncat. Nah gitu. Ada yang digeser, ada yang diangkat gini, kayak kodok. Nah, baru kepala lagi, tak, baru kaki bersampuk. Nah, dia katanya mesti 5 caranya begitu, 5 gerakan pada saat sujud. Ya ala kulli hal, kalau dia melakukan seperti itu biarkan saja. Tapi cara kita, mazhab Syafi'i tidak begitu. Ya, tapi bagaimana yang benar? Cuma 3 kali gerakan saja. Lutut dulu bersamaan, kemudian tangan, kemudian kepala. Kaki nggak bersampuk-sampuk. Contoh 3 kali saja. Semuanya permanen. Kaki itu kan sudah modelnya seperti itu, jangan berubah-ubah. Turun, lutut dulu 1, tangan 2, 3, selesai. Gitu ya. Nah gitu. Adapun naiknya sama seperti tadi yang kita baru terangkan. Nah, kalau ada yang mengatakan tadi kalau lutut duluan, lutut belakangan. Kalau tangan duluan, tangan belakangan itu. Wallah alam, di mana pendapat itu saya belum tahu lagi. Tapi ala kulli hal, kalau ada orang sholat seperti itu, kalau saya katakan sholatnya tetap sah. Karena ini kan cuma permasalahan sunnah saja, gerakan sunnah, bukan gerakan yang wajib dikerjakan. Artinya kalau ada berbeda, ya sholatnya tetap sah saja. Mudah ya? Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Cukup? Baik, lanjut. 3 khusyuk, yaitu tenangnya seluruh anggota badan serta hadirnya hati, dan juga Mentadaburkan bacaan, dianjurkan untuk sebisa mungkin. Stop dulu. Khusyuk ini kata ulama 3 tadi. Iskanu jami' a'dha'il badan wa huduril qalbi wa tadabburil qira'ah. Khusyuk pandangan dalam ulama fikih adalah anggota badan tenang, alias anggota badan ini apapun tidak bergerak kecuali gerakan yang disyariatkan. Jadi kalau seandainya dia sholat tenang badannya, Allahu Akbar, tangannya diam, matanya tidak melirik ke sana, tidak melirik ke sini, semuanya tenang, bergerak, hanya bergerak yang disyariatkan, maka ini sudah masuk kategori khusyuk. Khusyuk di mana? Khusyuk di dalam gerakan. Kalau bisa tambahkan lagi, apa itu? Wa huduril qalbi, dan hati itu hadir. Bagaimana hati hadir? Artinya hati itu tidak lari kemana-mana. Ini contohnya, ada orang nonton sepak bola. Oh, kita suka banget nih. Nonton sepak bola Indonesia lawan Thailand, lawan Malaysia. Kita nonton tegang begini. Istri kita lewat di depan kita nggak sadar. Istri kita naruh pisang goreng atau singkong pakai sambal di depan kita, nggak sadar. Naruh kopi, istri kita nggak sadar. Dipanggil sama istri kita, Pak, sadar nggak kita? Nggak. Kenapa? Karena kita lagi khusyuk. Itu namanya hudurul qalbi, hatinya fokus. Hatinya hadir, yakni fokus dalam masalah hatinya. Atau umpama contoh ringan ya, ada orang pulang dari jualan. Dia jualan
Masya Allah, dari pagi sampai pulang jam umpama 5 sore lah. Kumpulin uang, hasil jualannya, jual belinya, tapi belum sempat dihitung. Masih amburadul di dalam tas atau dalam kantongan. Pulang sampai ke rumah, dia sudah salat asar semuanya. Duduk di depan meja. Di depan meja. Dia bilang sama istrinya, "Ma, bikinkan ayah kopi. Kalau ada pisang goreng sekalian." Bukalah dia uang tadi, tereret di atas meja. Dia mulai menghitung 1.000, 2.000, 3.000, ya, kumpulin yang 5.000, 5.000. Khusyuk dia menghitung. Yang anehnya semakin ribut anak istrinya lagi baca karaoke, lagi nyanyi karaoke, anaknya lagi main ini, lagi main itu. Anehnya semakin ribut, semakin khusyuk dia menghitung uang tadi. Betul gak? Coba kalau ada orang habis sholat Jumat ya, panitia Jumat hitung uang. Semakin ribut, semakin khusyuk menghitung uang tadi. Betul nggak? Kenapa? Karena takut salah. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa khusyuk menghitung uang tadi? Kenapa kok bisa khusyuk pada saat nonton? Pada saat kita bercermin, kita lagi menyisir rambut sebelah kanan, kita menyisir rambut sebelah kanan, mata kita melirik ke kanan kita ini, ke rambut sebelah kanan kita ini. Tidak bisa kita menyisir sebelah kanan, lirikan mata kita ke kiri sini. Tersalah. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena kita cinta dengan itu. Kita cinta dengan uang, ribut sana sini, apa sebut, semakin ribut kita semakin khusyuk. Takut salah uang kita. Kenapa? Ujung-ujungnya karena kita suka dengan uang. Betul nggak? Nah, kita lagi cermin, karena kita fokus dengan rambut kita yang sebelah sini, maka kita tidak pernah tersalah karena kita fokus di sini. Sama juga nyetir mobil. Itu yang disebut namanya huduril qalbi. Hatinya fokus, konsentrasi di dalam melaksanakan sholat. Nah, masalahnya kita banyak tidak konsentrasi dalam masalah hati ini. Jadi kalau seandainya nih ya, orang itu sudah memang khusyuk dalam sholatnya, konsentrasi, anak-anak ribut, klakson mobil motor ribut di luar, dia nggak hiraukan. Handphone berbunyi, dia hiraukan. Tapi kalau ada orang yang sholat tiba-tiba ada handphone berbunyi, lalu selesai sholat, lalu dia, siapa handphone tadi itu bunyi? Itu ganggu orang khusyuk. Ya nggak salah juga sih. Nggak salah juga dia berkata demikian. Tapi ingat, orang yang khusyuk itu tidak tergubris dengan gangguan apapun. Kalau dia tergubris dengan gangguan itu dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia tidak khusyuk. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi yang kedua, huduril qalbi. Hati itu tenang, fokus, konsentrasi. Dan yang ketiga, watadabburil qiraah, memperhatikan bacaan, tadabbur Al-Quran. Kita lagi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini ya contoh orang lagi baca SMS, orang baca WA atau baca YouTube, baca tulisan di Google, kan ya, dia baca ini. Kalau dia baca itu, dia akan paham. Ya, kalau dia baca dan dia mengerti, itu harus dia memahami dulu. Kalau dia cuma baca tapi tidak paham, berarti dia tidak mengerti arti daripada bacaan tadi. Ya kayak kita baca, umpama baca Quran, kita tidak tahu artinya, cuma baca saja. Hasilnya ada, dapat pahala, tapi belum sempurna. Tapi kalau kita baca bahasa Indonesia kan kita fokus begitu, membaca ini terus. Kata demi kata kita perhatikan, apa maksudnya ini kita perhatikan. Nah itu yang disebut namanya tadabburul qiraah, memperhatikan bacaan. Kalau tiga ini kita bisa, anggota badan kita tenang, konsentrasi, kemudian memikirkan, tadabburkan bacaan tadi, maka itu kita sudah masuk yang namanya khusyuk. Tapi kalau nggak bisa tiga-tiganya, ya salah satunya lah. Yang mana yang kita bisa. Cuman rasa-rasanya kalau hati susah kita tenang.
Kalau bacaan belum tentu kita paham arti bahasa Arab satu persatu dari ayat-ayat yang kita baca. Sekurang-kurangnya anggota badan kita jangan bergerak-gerak. Ingatin ya. Kita salat, kita tetap fokus seperti itu, tangan kita, kaki kita, jangan bergerak-gerak, mata kita jangan lirik sana, lirik sini. Kalau ada kita salat di samping kita jarinya bergoyang-goyang ini, lalu kita terpecah pikiran kita gara-gara ngeliat itu menunjukkan bahwa kita tidak khusyuk, mata kita ngelirik dia. Tapi kalau seandainya kita salat, kita khusyuk dengan anggota badan kita termasuk mata, di samping mau lirik-lirik mau apa kita tidak bisa lihat. Nah, jadi sekurang-kurangnya usahakan khusyuk tadi kita belajar di anggota badan kita tidak bergerak kecuali gerakan yang disyariatkan. Itu dulu. Kalau bisa kita ini digerakkan, nanti dia akan masuk di bacaan dan ujungnya nanti di hati yang paling sempurna. Mudah dipahami kira-kira? Baik, sampai waktu 3 menit. 3 menit lagi. Baik, cukup sekian dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa hari Minggu nanti kami mengharap para jamaah bisa hadir di acara pesantren wisuda akbar kelulusan santri-santri kami. Ya, semoga bisa berkumpul di sana semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.